untuk Nusantara ini mantan muslim. Nah, tapi harus on cam ya untuk Nusantara. Silakan untuk Nusantara, kita harus on cam lah ya. Kita harus on cam dulu, yuk silakan. Oke lah. Silakan untuk Nusantara. On cam lah. Ya. Mantan muslim. Ya, silakan untuk Nusantara. Apa? Saya masih muslim KTP saya. Tapi masih Islam ya. Sudah nggak percaya sama sekali apa yang Sudah ada tidak. di dalamnya. Iya, nggak bisa ya. Sudah macam saya seperti langsung dendam gitu ya, merasa Buset. puluhan tahun tertipu gitu. Gimana ini otak saya error atau gimana ya? Gimana? Betul-betul itu semua jadi tidak masuk akal semua. Apalagi ketika sudah terbongkar semua, ternyata ada nabi yang kena sihir. Itu kalau nabi yang kena sihir itu saya memang nggak tahu. Benar, saya tahunya dari Makanya saya Mas bilang kan Edi. selama jadi Kalau Islam anak belum pernah kecil dengar cerita. nikah itu ya. Selama jadi Islam belum pernah dengar cerita Muhammad kena sihir berarti ya. Oh, itu belum pernah Makanya saya dengar. bilang. Cuma kalau yang lain-lainnya saya memang tahu. Kalau Oke. untuk sunat itu memang saya nggak tahu di dalamnya ada nggak perintahnya, itu saya juga nggak tahu. Yang penting kita ikut saja mah. Selama ini yang ada kita cuma ikut. Mati urip ikut kiai, mati urip gendel sarungi kiai. Seperti itu doang. Jadi saya membaca Quran di tahun 2016 sampai 2019, terjemahannya itu inisiatif saya sendiri. Jadi lalu? kalau mereka kan terjemahan seperti itu harus dikasih tahukan ke kiai, gimana maksudnya. Ternyata saya begini, kenapa kita tidak boleh menerjemahkan sendiri, maksudnya memaknai sendiri apa yang kita baca, terjemahan yang kita baca kan kita bisa paham maksudnya gitu ya, kita bisa paham sendiri gitu loh. Tapi oleh orang lain kan itu harus ada kiai yang dampingi kamu. Kok saya pikir sama saja, ini namanya biar kita tidak menerjemahkan sesuai terjemahan tadi, biar kita Oke. tidak. Kita kasih kesempatan dulu kepada Faris dulu. Faris, silakan nyalakan kameramu Faris. Kamu Islam? Islam. Ya, silakan nyalakan kamera. Tidak payah nyalakan kamera, tapi saya beri pesan saja. Tidak bernyalakan kamera. Berarti kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu jadi orang Islam? Bukan malu. Oke, sebab kalau sudah malu jadi orang Islam dibawa saja ya, karena kamu sudah kalau tidak kamu pede begini lagi tidak lama perang menjadi orang Islam ya. Silakan, kamu dibawa saja. Berat saudara-saudara. Ya, untuk Nusantara, pesan Anda kepada wanita-wanita muslimah yang masih percaya dengan Muhammad apa ini? Ya, saya kira kita dipaksa untuk memakai tutup rambut itu adalah satu hal yang konyol banget ternyata. Walaupun saya memakainya dari tahun 90-an saya udah pakai ya itu. Jadi saya lepas tahun 2022 kemarin. Itu satu. Terus apa ya? Sebetulnya banyak sih yang wanita nggak ada harga sebetulnya ya kalau di ajaran itu benar-benar nanti ya kalau Indonesia itu betul-betul melaksanakan sistem khilafah, wanita Indonesia itu akan terkurung lagi. Jadi sekarang yang bisa kerja di segala macam berbagai bidang bisa, itu nanti tidak akan bisa lagi kalau benar-benar mau menerapkan sistem khilafah ya. Sekarang sudah dimulai mah halalisasi, jilbabisasi termasuknya kan udah sukses itu Indonesia. Di setiap lorong kita melihat orang kerukupan, orang pocongan, itu membuat saya jijik rasanya. Kenapa jadi seperti itu Indonesia gitu? Ya, gini. Makanya saya mendukung Nasrani yang
bisa baur dengan warna Nusantara. Betul. Jadi betul. yang penting baik, berkasih sayang, terus apa kebudayaan Nusantara diikuti, itu agama yang benar seperti itu. Bukan kita terus memakai budaya agama itu berasal. Ini yang membuat saya benar-benar tapi gini, Bu untuk Nusantara. Sebenarnya kalau kita tanya sama orang-orang Islam sendiri ya, ketemu para ulamanya, misalnya seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu mengatakan jilbab itu nggak wajib gitu loh. Maksudnya tutup kepala itu nggak wajib gitu. Tutup kepala itu apa? Saya nggak tahu ini ide dari mana ini tutup kepala ini. Padahal logika kita jadi mati. Iya betul sekali. Dan gini, saya melihat gini, ada seorang tukang jual nasi goreng ya. Dia jual nasi goreng itu, dia itu setiap berapa ini sekali benerin itu jilbab. Saya ngelihatnya aja pusing gitu loh. Ini itu tuh ngerepotin kamu kerja loh dalam hati saya. Itu buat kamu repot kerja, kamu itu jadi susah gara-gara itu gitu loh. Saya itu yang lihat aja gitu loh, yang lihat aja saya risih gitu loh. Kenapa sih kok kamu tuh nyusahin diri kamu gitu loh. Aduh. Yang bikin saya kadang tertawa itu dulu ketika saya masih memakai kerukuk kepala itu ya. Ketika ada tamu itu bingung mau pakai apa ini untuk rambut saya. Bisa taplak meja, bisa korden, bisa iya Bapak ada perlu apa? Ini di korden. Jadi kita ketakutan rambut kita terlihat benar-benar nggak masuk akal. Jadi yang saya suarakan saat ini, mari kita jadi Nusantara sejati, Nusantara yang masih punya mahkota wanitanya. Sementara itu aja, kalau untuk poligami dan segala macam, memang gimana ya? Memang nggak boleh sih. Itu sangat menyakitkan banget orang yang sudah punya namanya hati dibagi itu apa sih yang nggak sakit. Saya nggak percaya kalau ada orang yang tapi katanya kalau istri rela di poligami nanti pintu surga terbuka lebar. Itulah yang membuat otak kita mati, nalar nggak ada di situ. Dulu saya juga sempat loh Mas Edi seperti itu. Saya mau dinikahin kiai itu walaupun istrinya sudah 3. Saya nggak apa-apa, kan boleh 4. Nah, enak kayaknya jadi istri kiai. Kiai kan pasti baik orangnya. Nah sekarang semua ya sama saja, semua cuma pengen duit. Jadi gini ya, kalau kita lihat-lihat ya, ini bukan sekali 2 kali kejadian bagaimana santriwati itu akhirnya miris ya, pilu dan miris di hati kita ya, bagaimana adik-adik kita santriwati dicabu UI itu ya oleh para ustadznya. Itu kejadian bukan sekali 2 kali gitu. Tapi orangnya kok nggak kapok-kapok masih nyekolahin anaknya ke pesantren. Heran kita juga heran gitu. Enggak, kalau udah bisa masukkan anak di pesantren. Saya sempat sih membawa anak saya di pesantren. Sebetulnya ya semua memang untuk bisnis sih. Jadi ketika anak saya di pesantren masih kecil ya, saya pesantren kan. Habis itu karena ada suatu insiden saya sendiri. Jadi single parent, saya harus kerja ke tempat lain. Nah, di situ anak saya titipkan di pesantren. Nah, di sana ternyata banyak teman-teman seniornya itu, yang namanya senior, yang namanya anak kecil ya mungkin kelas 3, kelas 5, SMP. Nah, itu udah kadang ngambil barang-barang dia nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya ketika saya jenguk, ngadu ke saya, Bu, saya nggak mau, pokoknya harus keluar dari pesantren itu. Karena nangis, akhirnya saya nggak tega, akhirnya saya ajak pulang. Tapi pengurusnya bilang, Bu, bisa lah, kita akan ngurus putri ibu bisa kerja dengan tenang, kita nanti akan mendoakan putri ibu akan bisa hafal surat Yasin. Bener loh, ketika teman saya mertuanya meninggal, anak
kelas 1 ya, itu membacakan surat Yasin hafal. Malah saya nggak hafal kalau nggak pakai baca gitu, nggak hafal saya. Anak saya membacakan itu. Oke, kita sapa dulu Hafiz. Hafiz, apakah Anda seorang muslim? Besar. Ya, sebentar. Kita sapa dulu nih Hafiz nih. Hafiz, apakah Anda seorang muslim? Oke. Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera Hafiz. Lo mau menghujat bagaimana ini? Bukan. Ya, silakan Kita mau Anda nyalakan pakai kamera, logika Anda aja. bantah, silakan kalau apa yang dikatakan bahas ini adalah fitnah, silakan. Silakan. Tua itu jangan banyak omong. Kameramu mana Hafiz? Ibu apa ini? Hujat mau Oke, baiklah. Dia sudah malu menunjukkan Bukan dirinya kalau dia hujat. Islam. Oke, di bawah saja, di bawah saja. Kalau sudah malu menunjukkan dirimu sebagai muslim, silakan kamu di bawah. Pakai logika, Mas Habib ya. Oke. Bukan menghujat. Oke, Kita hanya itu Bu ajak untuk pakai Nusantara yang mau logika. disampaikan. Ya, oke lah, gitu aja. Oke, Terima makasih Bu Apa Nusantara. lagi? Sampai ketemu lagi. Bye-bye, terima kasih. Bye bye, sampai ketemu lagi Bu Nusantara. Ya, teman-teman sekalian ya, itu salah seorang muslimah yang sudah meninggalkan Islam. Yang sudah tersadar dia selama ini ya seperti itulah, seperti kepalanya dibungkus terus. Dia nggak ngerti itu apa gitu. Banyak sebenarnya, tapi ya banyak orang tidak bersuara gitu. Banyak orang menggunakan seragam apa namanya kayak seragam perempuan-perempuan Arab itu ujung-ujungnya ke Indomaret ngambil susu bayi. Iya, jangan salah ya. Pakai seragam begitu, tutup topi-topian, menjadi telolis. Banyak itu kejadiannya teman. Kejadian seperti itu terus. Oke, kita kasih naik ada pendosa. Seragam boker, betul seragam boker. Dan itu idenya Umar. Jadi baju apa? Tutup itu adalah seragam boker. Kalau kita baca dari ceritanya itu bagaimana mereka itu sering BAB tengah malam gitu. Nah, supaya mereka itu dikenali dan supaya mereka itu bisa dibedakan dari perempuan-perempuan lain, maka mereka pakai kayak gitu. Gitu loh. Biar tidak disangka mereka itu adalah budak begitu, ya. Cuman orang zaman sekarang mana tahu itu, mereka tahunya make-make aja. Felix. Silakan. Kalau Anda muslim silakan Anda naik kemari, Anda berikan argumen terbaik Anda, bantah apa perkataan saya, ya. Saya pastikan kalau Anda bisa membantah perkataan saya terjun dari Monas. Boleh bertanya nggak bang? Ya Felix, silakan nyalakan kamera dulu. Langsung mental ini kalau suruh nyalakan kamera. Memang berat saudara-saudara ya. Iya, teman-teman, saya itu adalah orang yang telah mendalami agama Islam, ya. Kalau sekolah sarjana itu paling tidak 4 tahun ya kita bikin ya. 4 tahun, kemudian S2 itu 2 tahun, kemudian S3 doktoral itu sekitar 1 tahun. Jadi di total itu 6 tahun. Sedangkan saya 13 tahun. Jadi saya ini sudah mbahnya doktor kalau bahasa ya, silakan kalian tanya tentang agama Islam kepada saya. Bertanya tentang agama Islam saya jelaskan semua. Seluk-beluknya saya jelaskan. Silakan ya. Yang naik tolong yang naik itu adalah akun-akun real saja ya. Jangan akun-akun yang pengikutnya 6 atau baru bikin akun kemarin terus Anda naik. Nggak bisa. Silakan. Akun real aja. Yang sudah bisa menyalakan kamera, ya silakan Anda naik seperti itu. Edis pembasmi iclem hama. Urisyah ganteng. Oh, itu banget Urisyah. Muslim pada nggak berani naik ke sini karena yang dikatakan Edis TV itu semua benar. Uriasyah. Ada Uriasyah, apakah Anda seorang muslim?
terdiam, nggak berani ngomong, Yuk, silakan. Silakan. Kita tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan semangat tuh pada para muslim ya. Saya suruh nanti kalian bersaksi nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali, malu saya mengatakannya. Nanti penistaan ya. Bang, boleh naik? Silakan naik. Kalau Anda bisa nyalakan kamera, Anda naik saja. Anda mau Islam kah, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, nyalakan kamera, kita ngobrol interaktif di sini. Silakan. Kalau Anda Kristen, Anda bisa nyalakan kamera, Anda bisa bertanya kepada saya tentang agama Islam, biar saya ajarkan. Ya, jadi kursus agama Islam gratis di sini. Saya ajarkan semua tentang agama Islam. Silakan. Yang muslim pun silakan, ya. MK Altoni. Halo, selamat pagi MK Altoni. Apakah Anda seorang muslim? MK? Halo. Ya, apakah Anda seorang Islam? Halo, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah. Oke, di Islam. Luar biasa. Ya, silakan MK. Iya. Pada kesempatan hari ini boleh nanya dulu nih. Oh, silakan kita bahas ini ya. Tapi saya pengen kamu bersaksi dulu lah. Yuk. Aku bersaksi. Yuk, aku bersaksi. Bersaksi apa itu? Ini bacanya nih. Tidak ada nabi. Aku bersaksi Tidak ada nabi yang kena sihir. Wah, salah itu. Salah. Berat ini. Salah itu. Jadi Muhammad tidak kena sihir. Tidak kena. Oh, pantesan kamu masih Islam. Baik. Jadi Tanya ini dong, seperti yang tanya saya dong. katakan. Sebentar, Bang, pelan-pelan Nanya ya. dulu boleh nanya nih. Sebentar, pelan-pelan. Banyak memang dari muslim ini tidak tahu bahwa nabinya itu kena sihir. Banyak sekali. Nah, maka dari itu teman-teman, kita coba dengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Khalid Basalamah supaya muslim-muslim semakin banyak yang sadar bahwa nabinya itu adalah nabi yang tersihir atau nabi yang kena sihir. Kita akan putarkan sejenak. Pernah Tolong teman-teman. disihir, jangan salah memahami. Berarti Katanya Muhammad belajar 13 tahun. berarti Muhammad kena sihir nggak? Nabi Muhammad itu memberikan kepada Gini aja Pak, sebentar. Kita dengarkan aja sebentar ya. Kita dengarkan sebentar. Sebentar aja kita dengarkan. Oke. Tolong pasang telinga dulu Bang. Bang, kalau Anda diskusi jangan coba tolong kalau diskusi jangan ini ya. Kalau Siap. dengarkan nanti saya turunkan nih, dengarkan ya. Kecil ketika dibacakan Oke. ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Nah, Muhammad kena sihir selama sebulan. Ya, sekarang Anda sudah akui bahwa Muhammad pernah kena sihir? Tidak. Berat saudara-saudara. Mengakui Saya tanya kenyataan dulu, ini boleh sungguh berat saudara-saudara. Saya tanya dulu boleh nggak? Saya mau Ini tanya. berat ini sangat mengakui sederhana. kenyataan ini gimana? Saya boleh nanya Ayo, dulu. Anda akui dulu dari kenyataan di yuk. luar. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Enggak. Itu. Memang berat kalau disuruh bersaksi Muhammad Nabi kena sihir ini. Enggak bisa. Bang, dengar dulu Bang. Apa yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Bukan fitnah, tapi salah paham. Salah dalam memahami aja. Macet.
Salah memahami. Siapa yang Katanya ngacak-ngacak 13 teman-teman? tahun. Saya kah atau dia Ini yang aja dah, yang ngacak-ngacak? sederhana aja. Jadi ngacak Yang ya? sederhana saja saya tanya ya. Yang sederhana saya tanya aja. Kalau bisa jawab, wah itu mantep itu. Ya. Enggak, kalau aku Saya dulu tanya, Muhammad kena sihir, yuk. Ayo kalau- bersaksi dulu. Aku bukan. bersaksi. Bentar dulu, ini keluar Aku bersaksi. daripada konteks Ya, itu. sebentar. keluar Ini dulu. temanya Saya ini, tanya ada dulu temanya. sebentar. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Saya tidak bersaksi kalau Nabi Oke, Muhammad baiklah. itu Kita turunkan ya. Kita kena turunkan ya. sihir. Karena Anda berbelit-belit, Anda berdusta. Berat saudara-saudara ini. Kenapa sih ketika saya mengatakan fakta kok kamu mengelak? Khalid Basalamah yang menghujat, tangkap Khalid Basalamah. Hah? Heran saya. Ini loh, kau dengarkan ya, kau pasang telingamu, dikorek dulu ya, korek-korek nih, lihat nih. Santet guna-gunakan ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku. Ya, nabi-nabinya kena, satu-satunya nabi yang kena sihir itu ya Muhammad. Di mana-mana ya, namanya nabi itu mengusir setan gitu, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tapi kalau ini kebalikan. Malah dia yang kena sihir gitu loh. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Sudah ku bilang kalau ada muslim, ulama, MUI, APII, apapun itu yang merasa bahwa ini adalah penistaan, ini kamu telah memfitnah Dajjal, kau laporkan ke polisi, saya tunggu. Orang yang saya katakan itu fakta kok, gimana kau? Aduh. Neri, kita kasih naik dulu Neri. Silakan, jamaah sudah pada berkumpul ini semua ya. 1.800 jamaah, ini tenda-tenda sudah roboh ini. Sebentar, ini udah 1.800 sudah berdesak-desakan ini, udah nggak muat ini. Tempat parkir udah penuh ini, udah penuh. Kau tunjukkan performa terbaikmu, ayo silakan. Neri, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Silakan Bang. nyalakan kamera Anda. Ya, Baik. ya. Anda siap berdiskusi dengan baik? Itu abang dapat statement kayak gitu dari mana, Bang? Dari hadis riwayat Bukhari yang diiyakan Coba oleh para ulama. sebutkan. Sebutkan apanya? Tentang Muhammad yang kena sihir. Buatan manusia, Bang. Hadis buatan manusia. Memang berat mengakui kenyataan ini, Bang ya. Ini yang sesat. Dibacakan dulu, Bang. Dibacakan. Ya, Iya, Sob. pelan-pelan, Bang. Nanti ketahuan para ulama, nanti bisa bubar nanti di masjid jemaah kabur. Ya. Abang sudah nanti ketahuan tuh. Oke, hadis Nabi Kenapa cek disihir. Google dulu, Bang? Katanya di luar otak. Baik ya, coba sebut, sudah. kita bukakan hadisnya ya, teman-teman ya. Itu tulisan siapa? Nih, dari Aisyah menceritakan Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraik bernama Labid bin Al-Ahsam, sehingga kata Aisyah, Rasulullah menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Loh, kau kena pelanggaran. Merokok ya? Aduh, jangan merokok. Nanti kau kena pelanggaran. Mana sihirnya coba? Mau saya bacakan satu kali lagi ya. Korek kuping ya. Korek kuping. Aisyah menceritakan Rasulullah pernah disihir oleh seseorang Yahudi Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Ahsam, sehingga kata Aisyah RA, Rasulullah SAW menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Mana tulisannya, Bang? Memang berat mengakui kenyataannya.
Berat ini. Mana tulisannya sudah? Sudah aku kasih tahu dengan tulisan. Mana Sudah aku tulisannya? bacakan. Sudah. Terus kerja kau apa? Kerja kau apa? Mana tulisannya? Mana tulisannya? Kerja kau apa? Kerja kau apa? Mana tulisannya, woi? Oke, kita putarkan saja ceramah Ustadz karena mereka ini orang-orang yang mengingkari Tulisan, saya kenyataan. minta ya. tulisan bukan ceramah. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang mengingkari kenyataan? Yaitu mereka yang telah dibacakan tulisannya hadis mana, kepadanya, Bang? tetapi Weh. mereka tidak mengingkari. Tulisan, saya minta tulisan. Oke, dengarkan dulu ya, dengarkan. Tulisan. Bukan dengarkan, saya minta tulisan. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah? Tulisan, saya minta tulisan. Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Bukan ngomong. Tulisan itu omongan, bukan tulisan, Ada Bang. guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan Tulisan, bahwa woi. baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Kalau data banyak. Berat saudara-saudari. Saya mintanya tulisan, Bang. Diingkari. Bang, gini aja bang. Saya Gini mintanya aja. tulisan, Bang. Gini aja. Kalau memang dia benar kena sihir, kira-kira apa kamu masih nekat ngikutin dia? Tulisan. Saya minta tulisannya, Bang. Iya, nanti kalau saya kasih tulisannya, kalau saya kasih tulisan Arabnya, bikin dulu coba, sudah. ya percuma udah dikasih, udah dibacain terjemahannya, Tulisannya, udah ada ceramah tulisannya. ustadznya. Saya yang minta tulisannya. Ceramah Abdul Somad aja, Abdul Somad, karena mereka masih anu nih. Tulisan, saya minta tulisan. Abdul Somad. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Tulisan, Bang. Tulisan. Saya suka dengerin sudah. Oke, udah dibawa ya bang ya. Sudah dibawa bang. Tulisan, saya Ini minta tulisan. Kamu orang yang mengingkari kenyataan itu, udah kamu dibawa saja. Teman-teman sekalian, inilah Edis TV. Ya, ketika saya memberitakan kebenaran, ketika kebenaran itu saya ungkap, banyak orang-orang Islam itu tidak percaya. Banyak mereka terkaget-kaget, saudara-saudara, mengatakan, mengapa engkau menista Muhammadku? Karena selama ini yang didengar dia selama ini tentang Muhammad, yang ngono aja. Yang didengar ini Pak sama dia enggak. Pusat dia mana mau ceritain yang kayak begitu, saudara-saudara. Nanti bubar jemaahnya. Bubar nanti jemaahnya kalau diceritain kayak gitu-gitu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, yang baca 2000 jamaah. Di antara 2000 jamaah yang menonton, yang sudah tendanya sudah hampir roboh karena berdesak-desakan. Ini saya umpamakan saya lagi di atas panggung, terus jamaah 2000 lagi kehujanan di luar. Dempet-dempetan di panggungnya hampir roboh ini anunya. Tendanya udah miring-miring. Jamaah. Di dalam surat An-Nahl 89, apa dikatakan? Dikatakan di situ, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Makasih. Aduh. Dikasih rambut Elvis Presley. Waduh, thank you. Thank you. Ya. Nah, ketika Al-Quran menyatakan bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Muhammad terkena sihir? Padahal Quran mengatakan setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayo, gara-gara itu Pak Reza ragu-ragu Muhammad termasuk orang yang beriman. Iya. Itu berat itu saudara-saudara, berat. Minum sejenak. Dan iklan sejenak ya. Iklan sejenak teman-teman. Jadi siaran ini kan nggak ada promotor TV.
TV-nya nggak ada, jadi nggak ada iklannya. Jadi kita iklan sejenak. Ya, pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa Edis TV berada. Jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini sangat cetar membahana dan sangat informatif dan sangat edukatif dan membuat kadurun-kadurun kejang-kejang kesurupan, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara bagaimana support Edis TV? Teman-teman bisa support dengan cara memberikan like-nya, dengan cara memberikan gift, juga dengan cara teman-teman kalau mensupport langsung teman-teman bisa support yang tertera di layar ini. Sebentar, saya ganti dulu layarnya. Nah, biasanya ini gambar yang cetar membana, ini hak ciptanya udah jadi hak cipta saya. Tapi ini fakta, ini gambar ini fakta yang sangat menyakitkan. Karena mereka selama ini mengira Muhammad itu begini-begini, tahu-taunya kena sihir. Mereka kaget. Ya, ada saudara Laskar. Laskar, silakan nyalakan kamera Laskar. Silakan Laskar. Laskar? Ini tak boleh ini, tak boleh. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Tak boleh. Sebentar. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Kafir anjing. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Sudah malu jadi orang Islam? Kamu yang kafir. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah. Di mana kamu kerja? Di mana kamu? Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah. Kau jangan kau kejang-kejang. Kau nyalakan kamera aja kau nggak berani. Gimana? Kau nyalakan kamera aja kau nggak berani. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya hadis tetapi mereka masih menolaknya. Dan tiadalah mereka itu tempatnya kecuali ditendang dari live TikTok Edis TV, saudara-saudara. Oke. Menghibur nggak saya teman-teman? Teman-teman, saya cocok jadi stand up comedy. Edis Podcast sama Ibu Sopiatul satu saat kita doakan, ya. Satu saat kita doakan. Saya udah ada ngobrol-ngobrol ya dengan saudari kita dalam Kristus, Ibu Sopiatul, bahwa satu saat nanti kita akan membuat podcast. Nah, teman-teman, karena kita itu butuh ini, teman-teman ya, butuh sebuah rencana terstruktur yang matang gitu loh. Kalau kita bikin podcast, nanti kita tampil muka, nanti kira-kira gimana gitu kan tentang keselamatan kita. Karena, makasih topi cowboynya, makasih. Kalau kita nanti bikin podcast ya tentang Muhammad yang kena sihir, ya di acara podcast itu, nanti gimana? Nanti banyak kadrun yang kejang. Kalau banyak kadrun yang kejang, nanti tanggung jawab siapa? Makanya kita harus atur sedemikian rupa gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman. Rio CR7. Kita kasih semangat dulu. Halo saudara Rio CR7. Halo Bang. Ya, apakah Anda seorang Islam? Puji Tuhan, Kristen Bang. Kristen. Iya, silakan Bang. Kalau Abang mau diskusi boleh nyalakan kamera, tapi kalau hanya sekedar ini kita mohon maaf Bang, silakan. Abang mau diskusi, mau bertanya tentang agama Islam, silakan nyalakan kamera. Bertanya doang bentar Bang. Ya, tapi harus nyalakan kamera Bang. Oh bentar Bang. Tapi silakan. Lagi di tempat gelap. Apa kita berikan kepada Muslim aja? Bentar, cuma nanya aja sih Bang. Oke, apa pertanyaan Abang? Silakan. Itu Bang, cuma nanya itu doang Pak, biar saudara-saudara kita Muslim juga. Karena aku pernah dengar, benar juga kan ada di Al-Quran bahwa mereka harus mengakui kitab-kitab sebelumnya gitu. Kalau nggak salah di Bukhari apa di. Nah itu kalau bahas sedikit Bang, biar mereka tahu juga gitu Bang. Oke, baik. Bagus. Ya, makasih Bang Rio CR. Saya turunkan Bang ya, pesannya sudah nih. Jadi kita Bang, jawab nanti Abang Bang, bisa ya. nonton sambil. Oke. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bang, Amin. Oke, sambil saya turunkan saya jawab ya.
Ya, jadi begini teman-teman, di dalam Quran itu memang ada satu ayat ya, bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, makanya pernah itu saya angkat tema itu. Kenapa orang Islam justru beriman kepada kitab-kitab sesudahnya? Coba Anda main ke rumah orang Islam. Al-Quran menyuruh orang Islam untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalamnya terdapat kebenaran. Tapi di rumahnya orang Islam dipenuhi oleh kitab-kitab sesudah Al-Quran, kitab-kitab karangan ulama. Ulama A bilang kalau takbiratul ihram tangannya segini, yang satu bilang segini, yang satu bilang segini. Bingung mereka semua, saling anu semua. Terus gimana? Basmalahnya ada yang keras gitu, dibaca basmalahnya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang dibaca tapi pelan-pelan. Ya akibat itu, akibat mengikuti kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Quran. Makanya saya bilang mereka baca Quran sambil koprol. Ketawa menyebalkan, saudara-saudara. Kita bikin ketawa yang menyebalkan. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Oyon Tanjung. Halo Oyon Tanjung. Oyon Tanjung. Oh, selamat pagi kawan. Selamat pagi Oyon Tanjung. Silakan nyalakan kamera Anda. Gua gak bisa. Kenapa tuh? Bohong lagi ngikutin ajaran Muhammad. Biasa aja kali babi. Aduh. Biasa Kau aja bisa kali nyalakan makan kamera, babi. kau bilang Biasa tak bisa kali tadi. makan babi. Makan babi kita orang makan babi nih. Makan babi kayak gini orang. Kejang, kesetanan. Makan babi. Jangan kesetanan. Calm down. Belajar Ya. Islam, Turunkan dulu 12 tensi. tahun, babi baca Qurannya bisa Turunkan babi. tensi turunkan. Jangan nanti stroke. Cari mengemis di TikTok. Pelan. Turunkan babi. dulu, turunkan tensi, Babi. turunkan. Babi. Slow. Ngemis di TikTok, babi. Babi. Ngemis Dia di TikTok. kejang-kejang, saudara-saudara. Barusan tadi kau bilang tidak bisa menyalakan kamera. Ternyata bisa menyalakan kamera. Kenapa? Berdusta? Pengemis babi ya tadi. Kenapa? Tadi kau bilang saya tidak bisa menyalakan kamera. Ternyata sekarang bisa. Kerja babi ini. Udah, kau tidur di bawah. Kalau kau naik kemari kejang-kejang, kau tidur di bawah. Berat, saudara-saudara. Makasih Kak Remince. Ya, teman-teman ya. Saya ini, kalau saya tidak berapologet, saya punya pekerjaan. Ya. Saya punya rumah untuk saya tinggali. Tahu nggak teman-teman? Saya tinggali, kerjaan saya tinggali, rumah saya tinggali. Makasih Mat Kibul. Saya tinggali loh. Pekerjaan saya yang nyaman, yang berkecukupan bagi diri saya tinggali. Rumah saya yang saya tidur nyenyak di rumah saya tinggali. Saya tinggalkan. Demi untuk menjawab para kadrun-kadrun Jumo dan kawan-kawan itu. Iya. Saya jawab tapi ya itu serba salah. Dijawab nanti digeruduk. Nggak dijawab semakin merajalela mereka ini, semakin merajalela. Nih, ku kasih kalian background yang bagus. Ini harus ulang-ulang terus nih. Ku kasih kalian background yang bagus nih. Jadi orang-orang seperti ini, saya ini background ini saya lihat sendiri nih. Walaupun ini dikirim teman kepada saya, tapi ini pernah saya lihat langsung ini background ini. Ya. Saya pernah melihat background ini secara langsung, teman-teman. Pernah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nih. Orang Islam pajang banner tulisannya nih, benarkah Bible dipalsukan? Waduh. Coba bayangin kalau diganti bannernya kau pasang itu di Bundaran HI, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Selesai kau dibikin. Finish time.
Khalid, ente telah menista'akan Quran Khalid. Ana akan menyentuhkan untuk memfentung kepala ente karena ente mengatakan benarkah Quran difalsukan. Ini satu dari sekian rentet hal-hal yang nggak bisa saya diamin. Suatu saat saya lagi di jalan, saya baca ini tulisan ini saya baca, ya. Makasih Kani. Saya baca ini tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Memang orang ini, memang kadrun ini memang. Apa coba maksudnya begini? Benarkah Bible dipalsukan? Sebenarnya sih nggak masalah gitu loh. Asal saya bisa bikin banner yang sebaliknya. Benarkah Quran dipalsukan? Penceramah Edis TV, benarkah Quran dipalsukan? Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot Bekasi yang dulu digunakan oleh Jakarta Turun. Ini nggak? Mana berani kalian? Kalian kan bisanya cuma bahas-bahas kita kan? Iya kan? Gara-gara itu, akhirnya saya tinggalkan kenyamanan saya. Ya. Pekerjaan saya tinggalkan, rumah saya tinggalkan. Saya tinggalkan loh. Demi bisa menjawab kalian ini. Nah, sekarang kalau ada orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman saya, mensupport saya, memberikan supportnya kepada saya, kalian kejang-kejang. Karena kalian tahu, ini bahaya. Kalau sampai Edis TV disupport oleh saudara-saudara Kristennya, bahaya agama kita dalam ancaman bahaya. Karena apa? Karena dia terus-menerus mengudara, dipancarkan oleh beberapa pancaran stasiun-stasiun YouTube dan lain-lain, dan ditonton oleh orang-orang yang imannya lemah, maka hancurlah kita hancur. Buktinya cuma sampai lari tunggang-langgang. Gitu loh. Jadi bukan nggak ada, bukan sekonyong-konyong tahu-tahu begitu. Jangan salah, kamu jangan salah. Ya. Nah, jadi teman-teman, mereka ini kejang-kejang, mereka kesetanan teman-teman kalau kalian support saya. Makasih teman-teman. Ya, teman-teman, kalau kita berapologet dari rumah yang tetangga-tetangganya itu mereka itu bahaya gitu. Belum sampai nanti, kalau Anda nanti debat dengan mereka, nanti langsung ketok-ketok. Buka pintu! Polisi! Kalau polisi yang datang bagus. Kalau polisi yang datang, pasti polisinya bilang gini, Bang Edis TV, yang Anda katakan itu sebenarnya semuanya betul. Ada di hadis itu. Muhammad kena sihir. Muhammad nikahi anak di bawah umur. Pengikutnya Muhammad juga jadi Dracula, diminum darahnya Muhammad. Itu semua ada itu dalil-dalilnya. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan, itu semua juga ada dalilnya. Jadi sebenarnya kami gimana nih Pak Edis TV, kami sulit ini. Tapi karena ada masa di luar ini, jadi gimana lah, ikut kami lah. Itu makanya aku bilang repot. Itu kejadian yang menimpa AB. AB, tahu kan anak Batak? Dia debat sama Yusuf PI. Ya kan? Debat dia sama Yusuf PI. Wow, ramai itu yang nonton. Ya kan? Ya bawa belur lah di situ Yusuf PI kan. Ketika Yusuf PI terdesak, ya kan, lalu datanglah masa ke rumah AB, gedor-gedor pintu. Buka pintu. Penista agama. Tapi puji Tuhan, teman-teman, puji Tuhan, kita ada di rumah apologet anti geruduk. Nah, teman-temannya, ini saya kasih gambarnya, teman-temannya, saya kasih ini ya. Nah, ini teman-teman, puji Tuhan ya, sudah ada Muslim dari Malaysia bersyahadat mengakui bahwa Muhammad itu Nabi yang kena sihir. Tapi nggak tahu kok yang lain kok tidak mau bersyahadat mengakui Muhammad Nabi yang kena sihir. Oke, kita naikkan lagi. Ada Irwan Syah. Yakin Bang Edis pasti terkumpul. Amin Bang. Mudah-mudahan ada seorang yang inilah, yang
Ada memang ada gitu, tapi kan jumlahnya kan masih jauh dari apa namanya yang kita butuhkan seperti itu. Ada yang mensupport dalam jumlah ya lumayan besar ya, tapi masih jauh dari ini. Karena kontrakan di sini mahal, teman-teman. Irwansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Irwansyah? Yo. Silakan nyalakan kamera Anda. Siap. Oke. Baik. tanya. Siap diskusi dengan baik? Iya. Baik. Siap. Baik, kalau Anda bisa menunjukkan adab, kalau Anda bisa menunjukkan tabiat yang baik, karena yang muslim di sini pada naik tuh kejang-kejang kesetanan semua. Saya harap Anda tidak seperti itu supaya kita bisa diskusi dengan baik. Oke? Ya, oke. Baik. Oke. Jadi apakah kamu siap untuk bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Iya. Oke, silakan. Sambil jari diangkat ke atas, aku bersaksi. Sabar dulu, saya mau tanya kenapa Yesus kalian sembah? Kenapa? Ini gimana nih? Ini gimana? Sebentar dulu, bersaksi dulu yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Sebentar Bang, kita nanti akan bahas ke situ, oke? Aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Saya dulu baru kamu, oke siap. Berat. Saya dulu baru kamu. Berat, saudara-saudara. Sebentar Bang Irwansyah. Anda sudah tahu bahwa Muhammad Nabi yang kena sihir? Sudah tahu? Sudah tahu bahwa Muhammad Nabi yang kena sihir? Belum. Oke, baik. Setelah saya kasih tahu nanti bersyahadat ya. Baik. Ya boleh. Setelah saya kasih tahu nanti bersyahadat. Sabar ya. Ya, sabar. mana buktinya? Ya, sabar. Pelan-pelan. Oke. Jangan emosi. Tenangkan dulu pikiran ya. Tenangkan. Sabar. Oke ya. Tolong pasang telinga. Ya. Dengarkan baik-baik. Silakan. Kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau itu salah satu ceramah video, kita akan lihat lagi, bukan hanya satu video ya. Dan misalnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini Ustadz Khalid Basalamah. Kita bukakan juga sebentar, kita dengarkan. Boleh, masakan lagi? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW tersihir selama sebulan. Wah. Oke, jadi setelah mendengar video-video dan hadisnya, perlu saya bacakan? Di hadis Bukhari bahwasanya Muhammad kena sihir, akibatnya dia berhalusinasi. Ya. Sudah yakin sekarang? Bagaimana? Sudah yakin bahwa Muhammad kena sihir? Ya. Oke, silakan Anda bersaksi. Aku bersaksi. Abang. Aku bersaksi. Ustaz siapa yang tadi ngomong itu? Berat. Berat, saudara-saudara. Kemana kamera Anda pergi? Apakah digondol oleh jin korin? Kemana kamera Anda pergi? Jangan dimati-matikan. Mana kamera Anda? Kamera Anda mana? Oke lah. Jadi mereka ini tidak menerima kenyataan ya. Mereka tidak menerima kenyataan tentang Nabi yang kena sihir. Tapi inilah fungsi channel Edis TV. Ya, inilah fungsi channel Edis TV, mengudara dengan cara yang ekstrim dan cetar membahana demi menyadarkan para orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Ali. Kita kasih tepuk tangan. Guys, jangan lupa tetep layar guys. Tetep layar yang kenceng biar kita kuat, channel kita nggak goyang, nggak kena pasukan report sehingga rungkat.
silakan. Muhammad Ali 772, silakan nyalakan kamera. Nggak bisa bang. Oh iya. Kau bisa nyalakan kamera, bisa. Jangan mengikuti ajaran Muhammad yang membolehkan kalian berdusta dalam 3 rakaat. Nah, banyak muslim bilang lagi katanya Muhammad berdusta. Ini bohong terus. Banyak orang nggak tahu kenyataan ini. Aduh. Ya, Muhammad Ali, bagaimana siap bersyahadat hari pagi ini? Bersyahadat. Ya, memang aku udah bersaksi. Islam, udah bersyahadat. Aku bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Yang kena sihir. Ya, kalau itu jawab. Berat saudara-saudara. Sulit, saudara-saudara, sulit. Ayo, aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Bukan begitu. Aku bersaksi tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Aduh, padahal yang kukatakan ini benar loh. Bro, Muhammad Ali, bukankah yang saya katakan itu adalah fakta? Fakta ataukah dusta yang saya katakan? Kalau cerita Nabi Muhammad kena sihir, saya nggak tahu tuh bang. Iya, makanya ku kasih tahu bang. Makanya ku kasih tahu, ku putarkan videonya, ku bacakan hadisnya. Nabi Muhammad ada kena sihir? Sihirnya kan apanya di sumur. Iya. Iya. Oh, kena sihirnya di sumur ya bang? Iya. Bukan. Jadi begini, oke, kita lihat detailnya ya, diceritakannya bagaimana Muhammad kena sihir ya. Nih, lihat ya. Kita putarkan lagi nih. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Ya. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW kena sihir. Kena sihir. Pada saat Nabi SAW kena sihir, beliau selama sebulan. Jadi intinya, caranya mereka menyihir itu adalah dengan cara mengambil bekas rambut Muhammad dan mengikatnya, kemudian dimasukkan dalam sumur. Nah, ini fatal. Gini, ada ayat dalam Quran di dalam surat An-Nahl nomor ke-89. Bunyi ayat itu adalah bahwa setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu statement dari Al-Quran. Jadi, tidak mungkin orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya itu bisa kena pengaruh setan, pengaruh sihir, pengaruh guna-guna, pengaruh setan lah intinya. Sementara Muhammad, orang yang kau percayai beriman, Nabi, malah dia kena sihir tuh. Coba, kau pikir dulu, pakai akal pikiran. Berarti dia orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya nggak? Dia memang beriman dan bertawakal. Tapi kenapa dia bisa kena sihir? Tapi kenapa dia bisa kena sihir? Ya, kalau soal itu ya nggak tahu lah bang ya. Berat, saudara-saudara. Oke lah, walaupun kau masih terus mengelak, tapi setidak-tidaknya kebenaran itu bolehlah kau nyatakan, kau ikrarkan dengan syahadat. Silakan, syahadat. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada nabi. Tiada Tuhan bang. Berat. Jadi teman-teman ya, walaupun itu kenyataan yang sangat pahit, tapi kalau itu benar ya Anda harus terimalah Muhammad. Ini fakta loh, makanya saya bilang kalau ada muslim yang tidak terima, kalau ada muslim yang mengatakan ini penghujatan, penistaan, saya tunggu kalian melaporkan ke Mabes Polri. Kalian nggak akan berani, karena apa yang saya katakan ini benar.
Iya, oh. Hah? Iya, memang benar. Iya. Benar yang saya katakan itu benar. Makanya banyak bawa kejang-kejang marah sama saya. Loh, saya ini mengatakan yang benar kok kalian marah-marah sama saya. Iya. Nggak ada marah bang, saya nggak marah bang. Banyak tadi yang kejang-kejang bang, kesetanan, kesurupan, kelonjotan. Nggak marah bang. Yang saya katakan benar, gitu loh. Kita enak sama enak aja ya bang. To the point aja ya kan. Cuman masalahnya begini bang, masalahnya begini. Yang tidak kami terima sebagai orang Kristen, ulama kalian seperti Zakir Naik, Irina Handono, Dondi ya dan lain sebagainya, mereka mengatakan mempromosikan bahwa Yesus di dalam agama kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang namanya Muhammad. Ini kan gila bang. Masa Yesus menubuatkan seorang nabi yang nabinya kena sihir? Yesus aja mengusir setan dari tubuh seseorang. Masa nabi yang dinubuatkan Yesus malah kena sihir? Aduh. Makanya saya itu ingin memberitakan supaya orang-orang tidak tersesat dengan mengikuti nabi yang tersihir ini. Gitu loh. Saya boleh bertanya nggak bang? Silakan. Tapi Anda bersahadat dulu lah. Kalau Anda pun nggak mau bersahadat gimana? Bersahadatlah dulu yuk. Aku bersaksi. Oh ini nggak cocok lah bang. Berat kurasa bah. Berat. Aku bersaksi. Aku bersaksi Bahwa tidak ada nabi. tiada Tuhan. Aduh berat. Oke lah Bang Muhammad Ali, kita berikan kesempatan muslim yang lain ya. Bang, boleh nggak saya bertanya bang? Makasih Karimince, makasih Karimince, makasih. Nggak enak sama enak gitu bang ya kan? Gini bang, masalahnya begini, abang pun tak mau mengakui gimana bang. Kita aku malas udah dikasih tunjuk kebenaran, udah ditunjukkan hadisnya, ditunjukkan ceramahnya, masih abang pun tak mau bersaksi gimana? Coba lah bersaksi dulu abang yuk, aku bersaksi yuk. Gitu. Nggak, ya oke lah kita enak sama enak. Saya udah mengakuin oke lah. Muhammad Ya aku bersaksi ya. ya, aku bersaksi. Jangan itulah bang. Berat. Oke lah bang, hargai abang setidak-tidaknya bang, sopan, santun, abang kayak ini. Oke lah. Tapi kalau abang memang di hati abang memang masih berat meninggalkan Muhammad karena udah puluhan tahun abang didoktrin untuk percaya kepada Muhammad. Nanti suatu saat nanti abang sadarilah bahwa tentang siapa Muhammad itu sebenarnya bang. Oke bang ya. Oke, terima kasih Bang Muhammad. Terima kasih Bang Muhammad. Saya gimana saya ngomong? Nggak mau jujur dengan dirinya sendiri nih, berat ini. Aduh. Udah aku sajikan fakta-fakta. Ini itu. Dianya tidak mau mengucapkan kesaksian bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana? Kan berat kita kayak gini caranya diskusi. Berat, saudara-saudara. Takut sama Juma. Juma suruh ke sini. Juma, Yusuf PI, mereka memblokir saya karena mereka ketakutan sama saya. Bilang sama mereka. Ngomong, nantang, saya tantang. Berdebat dengan saya. Giliran saya datangin ke roomnya diblokir. Pengak. Hadi, silakan nyalakan kamera. Ya ini udah. Mana? Belum. Jangan mengikuti anunya Muhammad. Silakan Hadi. Anda seorang muslim? Ya, muslim. Ya, betulkah yang saya bilang tadi? Bahwasanya Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Kalau satu-satunya saya kurang tahu. Ya, tapi dia pernah kena sihir ya? Ya, pernah kena. Ya, kena sihir. Nah, sekarang sebutkan satu nabi selain nabi yang agak lain ini. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Silakan. Aku pengen tadi gimana sih? Saya bilang tadi kan. Cek. Saya kurang tahu kalau satu-satunya. Cek. Halo? Cek. Berat. Ayo. Macet-macet. Ini yang macet siapa ini? Saya atau dia ini yang macet-macet?
Tadi saya kan sudah bilang. Jangan-jangan saya yang macet-macet nih. Teman-teman yang macet-macet saya atau dia? Saya atau dia yang macet-macet teman-teman? Ada yang bilang host, ada yang bilang saya. Gawat ini. Oke, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Tadi kan saya sudah bilang. Ya, halo, saya dengar. Sebutkan Kalau satu nabi satu-satunya- selain Muhammad yang kena sihir. Saya tidak tahu untuk yang lainnya. Iya, makanya saya tantang Anda untuk menunjukkan Anda kan masih mencari remis. Makasih BBS, makasih Bang BBS, makasih Bang. BBS, thank you gitnya. Hadi, yang saya tanyakan kepada Anda, Ya. tolong sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya tidak tahu. Loh, saya tadi sudah bilang tidak tahu kok ditanya. Iya, Terus, berarti satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Muhammad, Pak Hadi. ya belum tentu. Oh ya sudah, Siapa sebutkan tahu Anda siapa? juga nggak tahu. Sebutkan siapa? Sebutkan satu orang siapa selain Muhammad Lah, yang kena masa- sihir. Saya bilang tadi itu tidak tahu. Iya, Kok tidak berarti tahu kok Muhammad ditanya? satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana sih? Ya kalau belum tentu sebutin siapa nabinya yang kena sihir selain Muhammad siapa? Karena kamu juga tidak mencari orang Berat lain. saudara-saudara Itu aja. mengakui kenyataan ini. Ya, udah. Benar apa Berat enggak? mengakui kenyataan ini, saudara-saudara. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Kok pengen itu baru apa gimana sih? Goodbye. Bye. Kalau kamu masih ragu-ragu tentang tidak adanya nabi selain Muhammad yang kena sihir, sebutkan siapa nabinya yang kena sihir. Sebutkan nabi siapa yang kena sihir. Ya udah dibilang cuman Muhammad, Abdul. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali, malu saya menceritakannya, saudara-saudara. Aduh, berat. Capek saudara-saudara. Kita iklan dulu teman-teman ya. Iklan dulu teman-teman. Capek ini. Dari tadi ketemu yang kayak gitu. Aduh, berat. Minum dulu ya, sabar. Ya, jamaah Edis TV dimanapun jamaah sekalian berada ya. Jika jamaah mendapati bahwa channel Edis TV ini cetar membahana ya, seru ya, dan menghibur Anda dan membuat Anda tertawa, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara klik like, share ya, bagikan, dan juga teman-teman bisa memberikan gift kepada Edis TV. Nah teman-teman, saya Edis TV ada satu rencana ya, rencana besar dan rencananya sudah terlaksana, hanya saja belum secara penuh ya. Jadi teman-teman yang mau mensupport Edis TV, kita naikkan lagi. Ada tadi siapa yang minta naik ini? Ayla. Oke, kita kasih naik Ayla. Ya, kita kasih semangat dulu saudari Ayla. Ini Ayla ini perempuan atau laki nih? Kita kasih semangat dulu. Halo Ayla. Ayla? Macet. Ayla, apakah Anda mendengar? Oke. Sinyalnya perbaiki ya. Teman-teman kalau mau naik TikTok ini jaringannya butuh jaringan yang besar ya. Anda perlu setidak-tidaknya 5 gigs ya, 5 giga untuk Anda bisa berinteraksi di TikTok, teman-teman. Kalau Anda tinggal dikit, Anda langsung habis itu nanti. Butuh kuota yang besar. Makan kuota yang besar TikTok ini, teman-teman. Iya, kita kasih naik ada Neymar. Halo Neymar. Neymar. Baik, kita turunkan ya. Kalau kita sapa tapi tidak menyaut, kita turunkan. Bazmul. Wah, ini udah datang Bazmul. Ya, Bazmul, silakan nyalakan kamera Bazmul. Ini kok muter-muter semua nih jaringan ini. Jaringan saya tuh. Ini bagus jaringan. Ya, silakan nyalakan kamera Bazmul. Iya.
Gimana? Ya, Bas Jangan Mul. menyesatin orang terus. Loh, kok dibilang Jangan saya menyesatkan orang? Bas Mul, betul nggak yang saya bilang bahwa Muhammad kena sihir, Bas Mul? Iya, betul. Betul. Terus, Lalu di mana saya mengatakan penyesatan? Di mana saya melakukan dusta, penistaan di sebelah mana? penistaan Coba buktikan. itu letak penistaannya itu adalah menyuruh umat Islam bersaksi. Sedangkan kesaksian itu Kan saksi menyaksikan bahwasannya Enggak. mengatakan sebuah fakta bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana sih? Sekarang Tidak saya tanya, harus betul bersaksi nggak seperti itu. betul nggak Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Iya, tapi tidak harus Betul. bersaksi Lalu karena kenapa? persaksian itu Kenapa adalah ketika orang ibadah. Islam saya suruh mengikrarkan itu kok saya dibilang penistaan? Memang tidak boleh karena persaksian Bilang itu aja hanya karena untuk nanti 2 kalimat takut isap sahaja. bakrut. Enggak, betul. Terus? Karena persaksian itu adalah ibadah. Ibadah itu tauqifiyah, terikat dengan dalil. Seperti itu, Dis. Oke, baik. Nggak bisa Jadi kita menambah-nambah ajaran. apakah mengucapkan fakta itu dosa? Enggak, cuma sekedar informasi. Terus di mana salahnya sebagai bahwa pelajaran. ketika dia saya suruh mengucapkan fakta bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang kena sihir, satu-satunya nabi yang kena sihir? Kan pelajaran itu cukup mengetahui Nabi Muhammad terkena sihir. Sudah kan, tidak perlu saya Iya, tapi bahwa ini bahwa ini. harus Tidak perlu seperti dipromosikan, itu. jangan Nggak perlu. disembunyi-sembunyikan. Kalau persaksian itu adalah ibadah terikat tauqifiyah. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Ya kan itu persaksian itu adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada yang lain. Berarti di pengadilan bukan persaksian itu. Yang di pengadilan itu bukan persaksian. Persaksian untuk hakim di pengadilan dunia. Apa kan? itu persaksian nggak? Apa yang disebut dengan persaksian? Ya persaksian itu menurut kan hukum dunia itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau masalah agama tidak bisa. Nah, seperti itu, jangan disesatkan orang itu. Oke, jadi intinya begini. Jadi intinya kamu tidak terima saya menyuruh orang Islam mengucapkan fakta dan kenyataan. Oh, bisa kena delik Bang Edi seperti itu karena tidak ada di ajaran apa itu. Di ajaran Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Walaupun yang dikatakan adalah fakta dan kenyataan. Gimana Bas Mul seperti ini? Macet ya kan? Macet. Siapa yang macet ini? Dia atau saya? Macet. Siapa yang macet ini teman-teman? Dia atau saya? Nggak boleh kalau persaksian itu. Itu ada saya kasih. Dia yang Jadi macet. apa Oke Bas keberatannya Mul, abang coba itu perbaiki jaringan Nabi dulu Bas Mul Muhammad? ya.